Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil Carry 10 yang bermesin motor Thunder 125. Nah, di belakang saya itu teman-teman ya, mobil itu saya buat itu kalau nggak salah sudah 1 tahun atau lebih sedikit gitulah. Dan seperti biasanya teman-teman ya, saya sering mengatakan bahwa mobil itu malah nggak pernah rusak, pokoknya irit, dipakai keliling itu irit, jarang rusak, nggak seperti waktu pakai mesin mobil yang aslinya dulu. Karena ini mobil sudah tua teman-teman ya, jadi mesin aslinya dulu sering rusak. Setelah saya ganti mesin motor Thunder, alhamdulillah lah, maksudnya jarang minta jajan. Nah, kali ini teman-teman, hanya kali ini baru kali ini lagi dia minta jajan. Jadi sudah 1 tahun itu saya pakai. Memang dulu pernah minta jajan ganti kampas kopling mesin motornya ya, karena kampas kopling mesin mobil kan sudah nggak dipakai, jadi yang dipakai hanya kopling motor ya, otomatis yang dipakai 6 bulan kalau nggak salah, minta ganti lebih 6 bulan teman-teman, lebih, karena ini mungkin baru sekitar 3 bulan ya, mungkin sekitar 9 bulan lah baru diganti kampas koplingnya, kampas kopling Suzuki Thunder. Nah, kali ini teman-teman, ini ada lagi minta jajan lagi, minta ganti klepnya. Jadi klepnya saya lihat ada yang bengkok, itu karena dudukan di head apa namanya itu ya, pokoknya dudukan di noken asnya itu sudah sedikit aus. Jadi ya itu lagi yang mau diperbaiki atau dibelikan jajan. Tapi itu waktunya sudah cukup, dari mulai pembuatan sampai saat ini sudah ada 1 tahun lah teman-teman, bahkan lebih ya. Memang sih nggak setiap hari berangkat kerja nyari besi tua gitu, tapi lebih banyak sering dipakai daripada liburnya gitu. Dan bukan cuma besi tua, karena biasa mobil ini juga mengangkut apa saja teman-teman, yang penting mampu. Istilahnya di bawahnya 1 ton saya makainya gitu, kalau di atasnya saya belum pernah mencoba. Nah, terus apakah masih masih lumayan kalau mobil seperti ini dipakai? Ya jelas, bagi orang-orang yang butuh mobil, istilahnya kerjanya itu butuh mobil tapi nggak punya dana buat beli mobil, ya ini solusinya teman-teman, bikin mobil bermesin motor. Karena kalau mobil tua begini mau dipelihara teman-teman, dirawat, ya bisa-bisa kita habis juga. Maksudnya punya penghasilan itu ya biasanya cuman habis untuk perbaikan. Tapi kalau diganti dengan mesin motor ya alhamdulillah aman. Maaf teman-teman, HP-nya jatuh. Jadi bisa dibilang begitu ya teman-teman, mobil seperti ini, mobil bermesin motor itu adalah mobil rakyat jelata, bukan rakyat yang berduit. Ini rakyat yang ekonomi ke bawah lah. Karena kalau di total harga pembuatan dan harga mobil itu sama seperti harga motor yang second gitu teman-teman. Tapi manfaatnya atau pemakaiannya itu lebih lumayan kalau pakai mobil. Apalagi kalau ini kan kerjanya nyari besi tua ya teman-teman. Kalau pakai motor mungkin muatannya cuman ya, kalau ditambah gerobak paling 400 kilo itu sudah berat. Tapi kalau mobil ini sampai 700 kilo misalnya keliling dapat muatan banyak besi tua ya, 700 kilo juga masih ringan. Nah, kalau soal kerusakan ya wajar lah teman-teman, sudah dipakai 1 tahun terus minta ganti, dulu dipakai 9 bulan minta ganti kampas koplingnya ya sangat wajar. Soalnya kan nariknya berat, namanya juga motor, mesin motor narik mobil ya wajar lah. Itu pun harganya nggak seberapa, cuman 70.000 kampas kopling. Terus yang sekarang misalnya bengkok klepnya itu ya wajar juga, sedangkan apalagi memang belum pernah ganti klep.
Sedangkan motor yang nggak dipasang di mesin mobil saja biasanya juga mengalami hal seperti itu, apalagi kalau dipasang di mobil. Jadi wajar lah kalau memang sudah saatnya minta jajan. Ini sudah 1 tahunan dibikin mobil ini, jadi wajar. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen atau butuh mobil, maksudnya untuk kerja, tapi masih nggak berani nyicil karena memang tahu ke kondisi keuangannya atau penghasilannya, atau nggak bisa beli cash karena memang nggak punya duit, teman-teman, ya bisa lah coba-coba bikin mobil seperti ini, karena ini ongkosnya seperti harga mesin motor bekas lah, bukan seperti motor baru. Mobil seperti ini biasanya harganya itu di bawah 5 juta. Ini dulu saya belinya cuma 3,5 juta. Terus beli motor Thunder 1.750.000. Dulu ini kan bekas angkot, teman-teman ya. Setelah saya potong, saya timbang potongannya itu, atapnya itu, terus mesinnya juga saya timbang, saya ganti pakai mesin motor Thunder. Nah, itu bodinya motor Thunder, rangkanya sama peleknya juga bisa ditimbang. Jadi ya masih yang tadinya 3,5 tambah 1.750.000, misalnya 5 jutaan, ya sisa 4 jutaan lah, teman-teman, dipotong dengan ongkos kerja. Sudah jadi mobil seperti ini, sudah bisa dipakai kerja. Ini sudah 1 tahun malahan. Jadi nggak perlu ragu-ragu, teman-teman ya. Kalau untuk pengen lihat pembuktiannya, silahkan nonton video-video saya sebelumnya, bagaimana mobil ini setiap hari bekerja dan irit. Kalau soal iritnya ya nggak tanggung-tanggung lah, teman-teman. Dulu saya kalau keliling itu biasanya habis 100.000 bensinnya, teman-teman. Seharian itu keliling itu habis 100.000, itu pun kurang, maksudnya belum sampai rumah, pulang belum sampai rumah sudah habis. Jadi saya isi lagi, tapi 2 liter lagi gitu sampai rumah. Tapi ya begitulah kesimpulannya, rata-rata sehari itu 100.000, atau kalau di sini ya 100.000 itu 8 liter, teman-teman. Nah, setelah pakai mesin motor ya seharian keliling itu 50.000 sudah cukup, itu sudah sampai rumah kembali gitu. Jadi ya lumayanlah bisa mengurangi pengeluaran kita untuk beli BBM. Jadi misalnya dikali sehari itu bisa irit 50% atau 50.000. Ya kalau pengen balik modalnya mobil ini yang tadi saya bilang, setelah di total 4 juta, ya berapa hari, kalau sebulan 1,5 juta, berarti cukup 3 bulan sudah kembali modal. Itu dari selisih harga BBM-nya saja, teman-teman ya. Belum lagi kalau pakai mesin mobil kan sering masuk bengkel, otomatis kan banyak sekali ongkos-ongkos. Bahkan tiap minggu dulu saya masuk, sepertinya tiap minggu masuk bengkel, teman-teman, beli alatnya. Belum lagi alatnya itu biasanya nggak ada kalau di desa begini, nyarinya ke kota. Di kota pun belum tentu ada karena mobil tua. Akhirnya belinya online. Setelah dipasang belum tentu bagus, karena biasanya yang ini diganti alat sudah bagus, ternyata ada lagi yang lain minta ganti alat lagi. Jadi hampir setiap minggu itu ganti alat, diongkosi gitu. Nah, setelah pakai mesin motor ini alhamdulillah sudah 1 tahun ya, baru kali inilah maksudnya minta ganti ke lab. Jadi itu pun juga saya rasa nanti biayanya nggak sama kalau kita nyervis mobil lah, dan alatnya pun masih banyak kalau di bengkel-bengkel motor atau di toko penjual alat motor di desa-desa seperti ini. Istilahnya nggak sampai ke kota gitulah, insya Allah begitu. Nah, begitu saja ya, teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman dan semakin mencoba, maksudnya semakin ingin membuat mobil seperti ini, karena saya sudah buktikan. Dan insya Allah teman-teman, yang penting sesuai kerjaannya dengan mobilnya itu, maksudnya ya begitulah kerjaannya, nggak seperti kalau kerjaan mobil lah cuma dipakai keliling, misalnya ke pasar-pasar atau kayak saya ngerongsok ini. Insya Allah awet dipakai dan lebih irit, serta ya begitulah
lebih jarang rusak, otomatis mengurangi pengeluaran kita. Nah, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.